Timnas Indonesia berhasil mengamankan 2 poin dari 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia di matchday kedua. Keberhasilan skuad Garuda dalam menahan 2 tim langganan Piala Dunia ini membuat netizen Cina iri. Sama-sama berada di grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 2 hasil berbeda dialami oleh Timnas Cina dan Timnas Indonesia. Diketahui Cina belum mendapatkan 1 poin pun ketika menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Cina mencatatkan kekalahan telak 7-0 dari Jepang. Bahkan Cina gagal mengamankan poin penuh di kandang sendiri meski menghadapi 10 pemain Arab Saudi. 2 kekalahan berturut-turut memang mengecewakan, tapi ini menjadi kesempatan bagi para pemain untuk kembali ke klub, evaluasi dan menantikan penampilan yang lebih baik pada agenda Oktober mendatang. Hal ini membuat tak sedikit netizen yang pesimis akan hasil ke depan. Bak 2 mata pisau, netizen mengkhawatirkan bagaimana jika keadaan Cina semakin memburuk di masa yang akan datang. Lebih hebahnya pelatih Cina Branko Ivankovic malah langsung membubarkan tim setelah menyelesaikan agenda FIFA Matchday edisi September. Pembubaran tim ini pun menjadi sorotan karena seharusnya tim pelatih tetap melakukan penyesuaian taktik dan memaksimalkan penampilan. Hasil positif yang diraih Timnas Indonesia ini tak hanya menuai kritikan dari netizen Cina. Publik Australia juga menyerang timnasnya usai hasil imbang yang diraih kontra skuad Garuda. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia mengagalkan ambisi Australia untuk bangkit usai kalah 0-1 dari Bahrain pada pertandingan pertama. Australia yang menargetkan menang di Jakarta kembali dijegal Indonesia dengan hanya membawa pulang 1 poin dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam pertandingan itu, Indonesia memberikan ancaman pada awal-awal permainan lewat tembakan Sandy Walsh dan Rafael Strijk. Namun setelah itu Australia mendominasi dengan sejumlah serangan. Skuad Garuda dipaksa bertahan oleh The Socceroos, di mana serangan balik Timnas Indonesia tak berjalan mulus. Meski begitu, gawang Indonesia masih aman dari kebobolan lewat penampilan apik kiper Marten Pas yang membuat 5 penyelamatan. Hasil imbang itu pun membuat Australia mendapat hujan kritik dari media setempat. Pasalnya, tim asuhan Graham Arnold itu bisa terancam gagal ke Piala Dunia 2026 usai hanya mendapatkan 1 poin dari 2 laga awal. Sebaliknya, media Socceroos memberikan pujian kepada Timnas Indonesia yang berhasil meraih 2 poin dari Arab Saudi dan Australia. Pasalnya, 2 tim itu merupakan langganan Piala Dunia sebagai wakil Asia. Bahkan The Sydney Morning Herald menyebut kualitas Timnas Indonesia tidak seperti peringkat mereka yang berada di posisi ke-133 dalam ranking FIFA. Selain media tersebut, media asing ESPN juga menyoroti Timnas Indonesia yang dianggap sebagai tim terlemah di grup justru bisa bikin kejutan. Dalam ulasannya, ESPN dibuat heran karena Indonesia justru bisa mencuri 2 poin dari 2 lawan berat di grup neraka. Hasil ini membuat target awal STY untuk membantu Indonesia finish di posisi 4 besar jadi terlihat realistis. Target finish 4 besar yang dicanangkan pelatih Sintayong setidaknya bisa membawa Indonesia melaju ke babak berikutnya, tak lagi tampak muluk-muluk. Berbicara mengenai target, dengan Timnas Indonesia yang kini berada di peringkat keempat klasemen dengan koleksi 2 poin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memprediksi skuad Garuda harus mendapatkan 15 poin untuk membuka peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Itu artinya tim Merah Putih harus berjuang keras untuk mendapatkan 13 poin lagi. Dengan demikian, Timnas Indonesia setidaknya harus meraih 4 kemenangan dan 1 kali imbang dari 8 pertandingan tersisa. Erick Thohir pun berpesan kepada para pemain untuk optimistis menghadapi 8 laga tersebut. Tentu untuk meraih hasil itu tidak akan mudah, apalagi Timnas Indonesia masih menunjukkan kekurangan di lini depan saat menahan imbang Australia tanpa gol dalam matchday kedua kemarin. Meski mampu bertahan dengan solid di sepanjang laga, skuad Garuda menjadi sorotan karena masih belum klinisnya lini depan. Terlepas dari situasi di lapangan di mana Timnas Indonesia lebih banyak bertahan, performa 2 pemain yang diturunkan STY yakni Ragnar dan Strijk terbilang kurang apik. Keduanya terlihat kesulitan untuk bisa melewati penjagaan ketat bek-bek lawan. Aliran bola pun kerap terputus ketika si kulit bendar berada di kaki mereka.
Pasca pertandingan, Sintayong menjelaskan bahwa dirinya akan berusaha membawa timnas Indonesia lebih baik lagi dengan syarat komposisi pemain juga semakin baik. Merujuk hal itu dikabarkan bahwa pemain grade A seperti Ole Romani memang dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun pada podcast milik Exco PSSI yakni Arya Sinulinga kemarin, kita mengetahui bahwa Ole Romani kondisinya masih sulit untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda saat ini. Namun di sisi lain, Mauro Zilstra dianggap memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa bergabung dengan skuad asuhan Sintayong. Pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan sendiri juga mengatakan bahwa kini berkas Mauro sudah diserahkan kepada PSSI dan sedang dipelajari. Hal ini pun disinyalir menjadi sinyal positif untuk menambah daya gedor lini depan tim Merah Putih. Meski belum tahu kapan dinaturalisasi, namun kita hanya bisa berharap agar PSSI bisa secepatnya memproses naturalisasi Mauro Zilstra mengingat keadaan Indonesia yang sedang kebutuhan striker.